Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para sepuh, para kiai, para asatidzah, para hujaj, para tokoh masyarakat, wabil khusus keluarga besar pengurus Masjid Al-Hijrah dan seluruh stafnya, keluarga besar pengurus Yayasan Al-Hijrah dan seluruh jajarannya, hadirin hadirat, shaimin shaimat yang berbahagia. Puji serta syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya, sehingga dalam kesempatan malam hari ini, di tengah keletihan kita, kelelahan kita, kelesuan kita, setelah melaksanakan ibadah puasa sehari penuh sambil terus beraktivitas melaksanakan tugas dan kewajiban yang lain, alhamdulillah, meskipun kita letih, kita lelah, kita tetap memprioritaskan datang ke masjid semata-mata hanya untuk memenuhi seruan Allah, memenuhi panggilan Allah dalam rangka melaksanakan sholat fardu isya berjamaah, sekaligus akan kita sempurnakan, kita lanjutkan dengan sholat sunatut tarawih. Semoga amaliyah kita, ubudiyah kita, sekecil apapun, baik yang wajib maupun yang sunnah, senantiasa mendapatkan ridho dari Allah dan pahala yang berlipat ganda. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segenap keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang tetap setia, tetap istiqomah mengikuti syariat-syariatnya dan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, memasuki malam ke-29, nampak betul kelelahannya, nampak betul keletihannya, di mana jamaahnya semakin menyusut jauh. Padahal mereka sesungguhnya masih semangat berburu Lailatul Qadar. Ya. Dari 10 hari yang terakhir ini harusnya pengawalannya lebih ketat, baik ibadah sunnah apalagi yang wajib, ini semakin ketat, semakin kuat, bukan semakin longgar, semakin kendor. Tapi itulah faktanya. Ya, mudah-mudahan kita semua telah mendapatkan peristiwa besar, yaitu malam Lailatul Qadar. Selagi Ramadan masih ada, belum ada kepastian kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi. Banyak orang memprediksi, mengantisipasi, malam Lailatul Qadar itu terjadi 10 hari yang terakhir, utamanya tanggal-tanggal ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Nabi tidak mengatakan demikian. Yang jelas dirahasiakan malam Lailatul Qadar itu. Bisa jadi malam Lailatul Qadar terjadi tanggal 1 Ramadan, tanggal 18 Ramadan, tidak otomatis 17 Ramadan. Yang pasti dalam satu bulan ada satu malam, malam Lailatul Qadar. Apa istimewanya malam Lailatul Qadar?
Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu nilainya jauh lebih baik dibanding 1000 bulan. Kalau kita beribadah di malam Lailatul Qadar, itu sama artinya kita beribadah selama 83 tahun. Satu generasi, satu usia. Kalau usia kita hanya 60 tahun, berarti ada bonus 23 tahun tambahan. Itu sekali peristiwa malam Lailatul Qadar kita mendapatkan. Kalau 10 kali, berarti 83 tahun kali 10 berapa? Itu sama artinya kita sudah beribadah selama 800 tahun lebih. Hampir menyamai usianya Nabi Nuh. Kalau 20 kali, ya dikalikan saja 80. Luar biasa. Jadi melebihi usianya Nabi Adam alaihissalam. Ibadah kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa iya hanya pada malam-malam ganjil? Yang jelas Nabi merahasiakan. Atau jangan-jangan tidak dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena karakter kita, semangat kita, ketika sudah diketahui titik-titiknya, itulah yang dicari. Akhirnya milih, tanggal 17 Ramadan saja tarawihnya, tahajudnya, itikafnya tanggal 21 saja. Jadi selain yang ganjil nggak kepake. Padahal itu juga sama potensinya ada. Bisa jadi malam 22, bisa jadi malam 24, bisa jadi malam 26, bisa saja. Yang jelas dalam satu bulan ada satu kali satu malam yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Itulah hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan bisa jadi malam ini malam terakhir. Kalau ternyata Idul Fitrinya hari Jumat, ini kan malam Kamis, berarti besok malam sudah takbiran. Dan ini nggak perlu dibicarakan, ya. Nggak perlu adu argumentasi, nggak perlu, clear semua. Yang hari Jumat, yang hari Sabtu clear. Masing-masing punya keyakinan, punya pedoman, gitu. Yang hari Jumat berdasarkan hisab. Ini kalau kita bicara ke sana, kita sering dikritik. Di Indonesia itu sangat aneh Idul Fitri dan Idul Adhanya. Nggak umum, nggak lazim, nggak rasional. Kenapa? Waktu kita dengan Saudi itu kan terpaut berapa jam? Berapa? 4 jam. 4 jam duluan kita. Kalau waktunya duluan kita, masa iya lebarannya duluan Saudi? Logikanya kan gitu. Kalau waktunya duluan kita, mestinya lebarannya duluan kita dong. Kenapa duluan Saudi? Ini aneh nih. Aneh, gak rasional. Kita tidak mau memahami rumusannya seperti apa. Rumusannya setiap sebelum terjadinya hilal, pergantian bulan, itu ada yang dikenal ijtima, pertemuan bumi, bulan, matahari. Setiap bulan sebelum pergantian bulan itu ada yang disebut ijtima, pertemuan bumi, bulan, matahari. Persoalannya ijtimanya tak jam berapa. Kalau ijtimanya jam 12, misalnya besok hari Kamis, dimungkinkan tanggal 1 Syawal. Sehari sebelumnya ini sudah diprediksi. Ya, hari ini itu sudah ijtima. Kalau terjadinya ijtima jam 12, sebab dari ijtima sampai dengan hilal itu butuh waktu sekurang-kurangnya 7 sampai 8 jam. Jam 12 ijtima, maka pergantian bulan butuh waktu 7 sampai 8 jam. Jadi kalau ijtimanya jam 12 sampai maghrib kan cuma 6 jam. 1, 2, 3, 4, 5, 6 maghrib. Belum cukup waktunya.
sampai 8 jam. Itu di Indonesia jam 12. Kalau di Indonesia jam 12, di Saudi jam berapa? Jam 8. Jam 8 ke jam 6 berapa? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 jam. Ya jelas sudah hilal di sana. Kita sudah ngelewatin, udah duluan, jadi gak kebagian. Jadi kita duluan harinya, sementara tanggalnya masih di belakang. Kita ketemunya hari berikutnya, itu masalahnya. Jadi bukan sekedar selisih waktu kemudian mesti harus kita duluan, bukan seperti itu. Kecuali ijtimanya jam 10 pagi. Jam 10 lagi. Jam 10 sampai maghrib. Butuh waktu berapa? 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 jam. Jadi kalau ijtimanya jam 10 pagi, insya Allah ketemunya bareng. Dan kalau ijtima tanggal 10 jam 10 pagi, nggak ada perbedaan, nggak tarik menarik kepentingan, pasti akan sama terjadinya. Nah, makanya kalau kita mau cari rumusan seperti itu, nggak langsung waktunya saja. Dan kedua-duanya benar. Kalaupun seperti itu, kedua-duanya benar. Yang hari Jumat benar, yang hari Sabtu benar. Yang hari Jumat berdasarkan hisab. Nah, di kita kan ada istilah, ada wujudul hilal, ada ru'yatul hilal. Yang penting sudah tanggal, mau bisa dilihat atau tidak, nggak ada urusan. Benar. Yang penting sudah pergantian bulan, mau bisa dilihat bulannya atau tidak, itu soal lain. Itu nggak penting, gitu. Dan saya setuju kalau begitu. Kenapa setuju? Nggak ribet pakai ru'yat. Persoalan penentuan waktu pakai perhitungan, itu sudah berjalan. Sholat 5 waktu, yang menentukan sholat waktunya sholat 5 waktu itu bukan jam. Di hari sampai kiamat juga nggak akan ketemu. Jadi menentukan waktu sholat 5 waktu itu bukan jam, tapi apa? Matahari, fajar. Jadi alam, petunjuknya alam semua. Waktu subuh ketika fajar sodik terbit. Waktu maghrib ketika matahari terbenam. Waktu isya ketika mega merah itu sudah tenggelam, muncul mega putih. Itu waktu isya. Jadi semuanya alam semua. Kenapa sekarang pakai jam? Sudah disesuaikan. Posisi matahari hari ini tanggal sekian di sini, jamnya jam sekian. Makanya jamnya kan berubah terus. Ya, kadang-kadang duhur jam 12 lebih, kadang-kadang kurang dan sebagainya. Karena memang perputarannya disesuaikan dengan perjalanan matahari, bukan jam. Kalau puasa seperti itu, wah, lebih cakep, kita nggak pusing ru'yat. Kenapa kita tetap istiqomah mempertahankan ru'yat? Padahal dengan cara itu lebih mudah, lebih gampang, dan lebih melayani umat. Tapi kenapa bukan pakai cara itu, pakai cara perhitungan, pakai cara hisab? Ada apa? Kok kita istiqomah dengan ru'yat? Nabi bilang, kata Nabi, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Puasalah kamu ketika kamu melihat tanggal 1 Ramadan. Dan bukalah kamu ketika kamu melihat tanggal 1 Syawal. Melihat. Jadi kata Nabi, puasalah kamu ketika kamu melihat tanggal 1 Ramadan. Dan bukalah kamu ketika kamu melihat tanggal 1 Syawal. Lagi puasa, lihat tanggal 1 Syawal, harus dibatalkan. Fa'idhum ma'alikum. Kalau kamu tidak bisa melihat bulan karena tertutup awan, tertutup mendung, sehingga gak bisa dilihat bulannya, gak bisa diru'yat, fakmilu iddata sa'bana thalathina yauman. Maka sempurnakanlah bilangan bulan Sa'bannya 30 hari. Atau kalau kamu tidak bisa melihat tanggal 1 Syawal karena tertutup pendung, maka sempurnakanlah bilangan bulan Ramadannya 30 hari. Jadi yang namanya hisab 30 hari. Tidak ada hisab yang 29. Jadi kalau mengatasnamakan hisab pakai hitungan 29, bohong. Sebab kata Nabi, fakmilu iddata salasina yauman. Lengkapi, sempurnakan hitungan bulannya 30 hari, baik Ramadan maupun Sa'ban. Itu kalau hisab.
Jadi bukan 29, yang 29 itu ru'yat, itu satu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Itu yang melatar belakangi kita tetap istiqomah ru'yat. Dalam Al-Quran Allah berfirman, apa kata Allah? Faman syahida minkumus sahra falyasumhu. Siapa orangnya yang melihat bulan, menyaksikan bulan, wajib puasa. Siapa orang yang menyaksikan bulan tanggal 1 Ramadan, wajib puasa. Jadi bukan siapa orang yang menghitung bulan, bukan. Tapi siapa orang yang melihat bulan, siapa orang yang menyaksikan bulan, wajib baginya berpuasa. Itu. Jadi kita istiqomah ru'yat itu karena dua perintah itu. Perintah Rasul dan perintah Allah. Perintah Rasul, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Perintah Allah, faman syahida minkumus sahra falyasumhu. Siapa orang yang melihat bulan wajib puasa. Karena pertimbangan itu, dan kita tidak bisa melupakan seruan itu baik dari Allah maupun dari Rasulnya. Itulah yang mempertahankan kita tetap ru'yah. Makanya ada istilah wujudul hilal, ru'yatul hilal. Ada tanggal yang bisa dilihat wujud bulannya, ada yang tanggal tidak bisa dilihat. Yang penting sudah berganti bulan, sudah selesai. Itu benar juga. Tapi kategorinya mengabaikan dua perintah itu saja. Jadi yang pakai hilal betul, karena memang sudah ganti bulan. Apalagi sekarang bukan lagi 2,5 derajat, sekarang 3 derajat. Tempo hari kan 2 tahun yang lalu 2,5 derajat, sekarang 3 derajat. Pertimbangannya apa? Kalau bisa di Indonesia ini lebarannya bareng, awal puasanya juga bareng. Nah, kalau Indonesia bagian timur, Jakarta Bali selisih berapa jam? Jakarta Papua selisih berapa jam? Ini mempengaruhi terbitnya matahari, terbenamnya matahari. Dengan demikian puasanya akan beda. Makanya dinaikkan 3 derajat sekarang supaya kompak. Masih dalam satu negara dibolehkan. Kalau tidak, kita bisa 3 hari lebarannya. Ada yang tanggal 29, ada yang tanggal 30, ada yang tanggal 1. Nanti begitu. Kalau tidak diseragamkan. Nah, ini sudah kesepakatan Indonesia, Malaysia, Brunei, kemudian Singapura. Itu mengambil ukuran ketentuan 3 derajat dari 2,5 derajat. Itu yang disebut ru'yatul hilal. Hilal yang bisa dilihat, bukan hilal yang sekedar bisa dihitung, tapi hilal yang bisa dilihat. Pertimbangannya itu tadi, puasalah kamu ketika kamu melihat tanggal, dan bukalah kamu ketika kamu melihat tanggal. Dan kata Allah, faman syahida minkumus sahra falyasumhu. Siapa orang melihat bulan wajib berpuasa. Pertimbangannya itu. Dan lagi-lagi kami di MUI, dan kebetulan posisi saya ketua bidang fatwa. MUI tidak mengajak, tidak mengkondisikan, tidak menghibur, ayo lebarannya hari Sabtu saja, ayo lebarannya hari Jumat. Tidak. Hanya memberitahukan, menginformasikan versi yang ru'yat tanggal segini, versi yang hisab tanggal segini. Selanjutnya silahkan Anda. Selesai kan? Gak ada masalah. Jadi gak perlu lagi tarik-menarik kepentingan. Selesai. Gak usah jadi perdebatan, jadi perbincangan yang serius mengarah kepada perbincangan. Tidak, silahkan. Masing-masing punya keyakinan, masing-masing punya pedoman, masing-masing punya petunjuk. Laksanakan saja sesuai dengan keyakinan kita. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Dan sekali lagi, dimungkinkan malam ini malam terakhir. Kalau lebaran hari Jumat, pasti ini malam terakhir. Bisa jadi malam ini malam yang ke-30. Berarti malam yang ke-30 berarti malam ke-29. Jadi puasa kita masih 2 hari lagi, Kamis dan Jumat. Kita tunggu saja, terserah mau mengikuti berdasarkan hisab
atau mengikuti berdasarkan ru'yat, silahkan, tergantung keyakinan kita masing-masing. Meskipun kita di MUI suka melahirkan, menerbitkan fatwa, sekali lagi kami tidak mengajak, kami tidak mengkondisikan, kami tidak menghimbau. Silakan saja, kami hanya menginformasikan, memberitahukan, jadi tidak mengikat. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi atas nama pribadi dan keluarga mengawali Idul Fitri tahun ini, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.